Shalom, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal, budi, pengertian, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan luar biasa. Jadikan hari ini hari yang luar biasa, hari yang hebat, hari Tuhan memberkati kami, memberkati umat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, saudara. Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tema hari ini, saudara, Tuhan memberkati. Ini yang saya mau katakan. Tuhan memberkati orang yang melakukan apa yang dikatakannya. Itulah di sini apa yang dilakukan oleh Daud, saudara. Yang pertama, di 2 Samuel 6 ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Mengapa Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud? Karena ada peristiwa yang hebat terjadi di tengah jalan. Tuhan menyambar Usa. Tuhan membunuh Usa. Mengapa Usa dibunuh? Karena Usa melanggar kekudusan Tuhan, saudara. Daud marah. Daud tidak terima. Untuk itu hatinya jadi tidak sejahtera. Hatinya jadi tidak senang. Hatinya penuh dengan kekecewaan. Ini yang saya mau katakan, saudara. Orang yang kecewa, orang yang hatinya susah, orang yang hatinya sedang marah-marah, gak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Pasti pekerjaan yang dilakukannya akan terbengkalai, saudara. Tidak akan berhasil dengan baik. Tidak akan jalan dengan baik. Daud tahu persis bahwa dia tidak akan bisa membawa tabut Tuhan itu ke kota Daud. Daud tidak akan mampu melakukannya. Jadi dia pikir ini harus ditaruh di tempat yang aman. Tabut Tuhan harus dititip di tempat yang aman. Sambil menunggu waktu Tuhan. Sambil menunggu saatnya Tuhan. Saat yang baik. Saat yang indah. Baru dia akan memindahkannya, saudara, ke kota Daud. Di perjalanan, Daud menemukan tempatnya, saudara. Yang kedua dikatakan di sini. Di 2 Samuel 6, ayat yang ke-10. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ternyata Daud melihat ada rumah Obed-Edom, orang Gad itu, yang baik, yang bagus untuk dititip tabut Tuhan di sana. Jadi Daud ingin menitipnya di sana, saudara. Kalau kita lihat di sini, arti nama Obed-Edom adalah pengabdi Edom. Siapakah Obed-Edom itu, saudara? Obed-Edom adalah orang Filistin, berasal dari Filistin, yang tinggal tidak jauh dari Yerusalem. Yang ketiga, di 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ternyata Daud tepat. Daud benar. Obed-Edom membuka pintu rumahnya untuk tabut Tuhan. Obed-Edom mempersilahkan. Bahkan dia memberikan rumahnya, tempat di mana tabut Tuhan itu ada. Dititip di sana, saudara. Dia menjaganya, dia mempersiapkan tempatnya. Ini saya katakan, Daud menemukan pertolongan di tengah kegundahannya, kemarahannya, kekecewaannya. Daud menemukan
orang yang bisa dipercaya. Sebut saja sahabat yang bisa dipercaya. Bagi Daud, Obed-Edom adalah sahabat. Dia bukan sekedar teman. Sekarang Obed-Edom menjadi sahabatnya. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang menolong di saat temannya susah, saudara. Sahabat sejati adalah orang yang ada di saat susah, di saat sangat membutuhkan, di saat sangat membutuhkan pertolongan, saudara. Jadi Daud melihat Obed-Edom, orang yang baik, sahabat yang baik, yang mau menolongnya. Kalau Obed-Edom tidak membuka pintu rumahnya, pasti Daud akan mencari rumah yang lain, saudara. Ini saya mau katakan. Daud menemukan pertolongan di tengah masalah yang besar. Berita yang baik hari ini. Di tengah masalah yang besar, pergumulan yang besar, ada pertolongan dari Tuhan, saudara. Di tengah kebingungan, frustrasi, putus asa, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan. Bagi orang percaya, bagi orang yang dekat, bagi orang yang berharap kepada Tuhan, saudara. Daud menunjukkan bahwa dia senang, dia bahagia, karena akhirnya tabut Tuhan bisa dititip di sana. Apa yang terjadi, saudara? Di 2 Samuel 6, ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Luar biasa. Tabut Tuhan dititip di sana untuk waktu yang lama, saudara. Ini bukan 1-2 hari. Ini bukan 1-2 minggu. Tapi 3 bulan. Saudara perhatikan apa yang terjadi selama 3 bulan. Selama 3 bulan, ternyata Tuhan hadir di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati rumahnya dengan begitu luar biasa. 3 bulan lebih Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ini kan luar biasa, saudara. Kalau kita tanya kenapa Tuhan memberkati rumah Obed-Edom, kenapa Tuhan memberkati rumah Obed-Edom? Yang pertama, karena dia mau menyambut Daud. Dia mau mempersilahkan Daud masuk ke rumahnya. Dia mau menjamu Daud. Dia tahu Daud sedang susah. Daud sedang gundah, sedang galau, sedang kecewa. Dia butuh penghiburan. Dan Obed-Edom datang membawa penghiburan, saudara. Menjamu Daud. Yang kedua, dia mau membuka pintu rumahnya untuk tabut Tuhan dititip di sana. Itu artinya dia mau membuka hatinya, seluruh keluarganya, membuka pintu rumah mereka, pintu hati mereka untuk tabut Tuhan ada di sana. Mereka tidak merasa direpotkan, saudara. Kalau saja Obed-Edom protes, Daud boleh mampir ke tempat ini. Semua tentara-tentaranya boleh. Dia akan menjamu semua dengan baik. Tapi urusan menitip tabut Tuhan, ntar dulu ya. Saya nggak tahu harus taruh di mana. Sekalipun di rumah ini banyak ruangan, banyak tempat. Tapi tidak semudah itu. Bagaimana menjaganya? Bagaimana merawatnya? Ada banyak pertimbangan-pertimbangan dalam diri Obed-Edom. Maka tidak jadi dititip di sana, saudara. Tapi ini yang luar biasa. Dari pertama, Obed-Edom bukan hanya menerima Daud, tapi menerima semua instruksi perintah Daud. Daud minta izin, Daud minta tempatnya, dan dia memberikannya, saudara. Bagi Obed-Edom, menjawab Daud, menjawab permintaan Daud adalah sebuah kehormatan. Dengan Daud datang saja ke rumahnya, dia sudah merasa dihargai, dia sudah senang karena ada raja datang ke rumah. Siapa yang tidak senang, saudara, kalau ada pemimpin, ada orang hebat, orang nomor 1 datang ke rumah saudara? Pasti saudara senang. Saudara kaget, saudara bingung. Mau kasih apa, mau menjamu apa.
Itu yang dirasakan oleh Obed-Edom, saudara. Dan instruksi Daud dianggap sebagai perintah yang harus dilakukan. Dia akan melakukannya dengan baik, tidak bertanya, tidak menolaknya. Ini yang saya mau katakan. Hati Obed-Edom dan keluarganya dilihat Tuhan. Hati yang menyambutnya, hati yang senang, hati yang mau melayani, hati yang mau menolong, dilihat Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati setiap orang yang mau berbagi, yang mau melayani, yang mau menolong, yang mau menjawab dan mau menghibur orang di kala susah. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memakainya dan Tuhan akan memberikan mereka berkat yang luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Tuhan memberkati Obed-Edom selama 3 bulan lebih. Ini kan luar biasa. Belum pernah ada orang seperti itu. Belum pernah ada orang diberkati Tuhan dengan hebat seperti itu. Dan selama itu, saudara. Bagi Obed-Edom dan keluarganya adalah sebuah kehormatan. Bisa menjaga tabut Tuhan. Bagi Daud, ini waktu yang lama. Karena selama 3 bulan, Tuhan tidak bicara kepadanya, saudara. Tuhan membuat dia diam. Membuat dia menunggu kapan waktunya membawa tabut Tuhan masuk ke kota Daud. Jadi bagi Daud, ini waktu yang panjang. Waktu yang lama untuk menanti waktu Tuhan. Tapi bagi Obed-Edom ini waktu Tuhan memberkati keluarga mereka. Ini waktu Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Pertanyaannya, bagi saudara, melayani Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, mendoakan orang, membantu orang, penderitaan atau kesenangan atau kebahagiaan, saudara. Jadi orang yang punya hati yang baik, hati yang tulus, hati yang jujur, dilihat Tuhan, diberkati Tuhan. Lihat, keluarga Obed-Edom begitu menikmati hadirat Tuhan. Begitu menikmati kehadiran tabut Tuhan. Hadirat Tuhan yang luar biasa ada di rumah mereka. Ada di tempat mereka. Dan mereka begitu bersuka cita. Hari ini, Tuhan memberkati setiap keluarga. Keluarga yang bagaimana diberkati Tuhan, saudara? Keluarga yang membuka hatinya. Keluarga yang menyambut Tuhan. Keluarga yang menyambut hamba Tuhan. Keluarga yang menyambut firman Tuhan. Keluarga yang menyambut hadirat Tuhan dengan luar biasa. Jangan tutup pintu rumah kita. Jangan tutup pintu hati kita dari kasih Tuhan, saudara. Tuhan ingin setiap orang percaya, terbuka hatinya, bisa melakukan apa yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Obed-Edom melakukan hal yang baik. Pertama bagi Tuhan. Dia mau menerima tabut Tuhan. Dia mau menerima hadirat Tuhan, kedatangan Tuhan. Yang kedua, dia mau menerima Daud. Jadi, dia melakukan hal yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, saudara. Tuhan ingin setiap kita ingat bahwa kita punya tugas yang luar biasa. 2 tugas kita. Menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Apa yang didapat oleh Obed-Edom begitu luar biasa. Sehingga orang datang kepada Daud dan memberitahukannya, saudara. Di 2 Samuel 6, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati isi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lihat apa yang terjadi dengan keluarga Obed-Edom. Berkat yang begitu berlimpah menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang sekitarnya, termasuk bawahan Daud, melihatnya. Mereka merasakan sukacita. Dan mereka menyampaikan kepada Daud bahwa Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Daud tahu ini waktunya. Ini saatnya. Karena Tuhan sudah tidak murka lagi. Tuhan sudah surut kemarahannya.
Tuhan sudah memberkati Obed-Edom. Dengan Tuhan memberkati Obed-Edom, itu artinya Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan waktunya, menunjukkan saatnya. Daud langsung pergi ke rumah Obed-Edom dan membawa tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lihat, perubahan yang luar biasa. Sekarang Daud penuh dengan sukacita. Mendengar kabar dari Obed-Edom saja, dia sudah sukacita. Dan ketika dia membawa tabut Allah itu, tambah sukacita lagi, saudara. Ini yang saya mau katakan. Melayani Tuhan penuh dengan sukacita. Hidup dalam Tuhan penuh dengan sukacita. Sekalipun banyak masalah, banyak pergumulan. Banyak hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Banyak doa yang belum dijawab. Tetap sukacita. Karena Tuhan memberikan sukacita kepada setiap orang yang ada bersama dengan dia. Tinggal di dalam dia. Dan selalu memuji dan memuliakannya. Mengucap syukur kepadanya. Hari ini, Tuhan berikan sukacita yang besar kepada setiap orang percaya. Supaya dalam hidup mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin bawa semua pergumulan masalah kepada Tuhan. Di mana saudara berada? Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan. Hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Hari anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan melihat setiap orang yang menaruh tangannya di dada, Tuhan tinggal dalamnya. Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya, memberikan kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Menjawab doa mereka dengan begitu luar biasa. Membuka hati mereka dan memberikan kasih yang luar biasa itu turun ke dalam mereka, ke dalam keluarga mereka. Tuhan memberikan mereka berkat yang luar biasa. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilu rumah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Jadikan bangsa ini bangsa yang diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.